Dengar, Pak. Oke. Siapa yang dituakan ini hari? Ketua kelas barangkali, ketua kelompok barangkali, kepala suku. Tuh, siapa yang dituakan? Ya, izin Pak. Siapa? Oh, oke. Pak Hinrawan Pesau. Silakan Pak, dipimpin dulu. Disiapkan kelasnya. Kita berdoa dulu. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Baiklah, teman-teman, untuk kita memulaikan pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu. Oke. Silakan, Pak. Ya, Pak. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini akan dibawakan oleh pemangku materi kita. Persilakan, Pak. Wah, awal. Sudah kenal semua sama PSI-nya, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya? Yang belum, siapa namanya? Ibu Wandani, siapa namanya PSI-nya kita? Pak Awal, Pak. Oh, Pak Awal. Thank you. Bagus, Bu. Sorry kan. Ibu Nurmi, Nurni dia. Sudah kenal Ibu ya? Sama Pak Awal ya? Iya, sudah Pak. Pak Awal. Sudah diminta nomor handphonenya juga sudah. Sudah Pak. Thank you, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak Toh, sehat. Aman, Pak. Saya awali pertanyaan boleh, Bapak Ibu? Boleh Pak. Boleh. Yang sudah sarapan, yang belum sarapan. Ya? Sudah semua atau belum semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, belum. Saya kasih waktu 4 detik. Silakan sarapan. Sudah agenda 2, Bapak Ibu ya. Siapa yang bawakan materinya agenda 2? Ibu Fitri Sulistyo. Ibu Fitris. Ibu Fitri. Oh iya, Ibu Fitri. Berarti apa intinya? Di agenda 2 apa intinya, Bapak Ibu? Berakhlak, ASN yang berakhlak. Nilai ASN. ASN yang berakhlak. Nilai ASN. Oke. Berarti kejujuran masuk, Bapak Ibu ya? Iya Pak, masuk. Masuk ya. Harus jujur berarti jadi PNS. Yang belum mandi. Yang belum mandi. Silahkan Bapak Ibu harus jujur. Yang belum mandi. Belum Pak. Hadir, Pak. Ada, oke, 2. Ibu Deis dengan Pak Muhammad Fadil. Nah, sekarang saya tanya, terutama cowok-cowok yang lelaki, yang pakai celana pendek. Hadir, Pak. Pendek. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya, seperti 2 orang. Hadir juga. Jujur. Saya tidak pakai apa-apa bahkan, Pak. Oke, thank you, Pak. Intermezzo. Silahkan Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan perkenalan Bapak Ibu ya. Silahkan mulai dari Pak Hinrawan dulu. Silahkan Pak Hinrawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Hindrawan Pesau SH. Saya bertempat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Terima kasih, Pak. Umur, Pak. Umur status. Untuk umur, Pak, sudah 35, Pak. Status ya sudah menikah. Bukan. Sudah menikah, terbuka. Itu tertutup. Kan beda-beda, Pak. Ya, tidak, Sudah Pak. menikah tertutup atau sudah menikah tertutup atau sudah menikah terbuka? Kan beda itu. Artinya sesuai dengan identitas yang di KTP sudah kawin, Pak. Oh, Kawin, sudah Pak. kawin. Thank you, Pak Hendrawan. Siapa? Pesau. Umur 65 tahun. Di 65, Pak ya? Berapa tadi? 85? 75? Ya, 35, Pak. Oh, 35. Sorry, Iya. Pak Hendrawan. Kelihatan 15 tahun Bapak ini. Eh, Oke. Terus Ibu Nurnidia, silahkan Ibu Nurnidia. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnidia Herdianti, instansi Puskesmas Tokorondo. Umur 26 tahun, status belum menikah. Terbuka tapi kan? Jomblo terbuka. Atau jomblo tertutup? Gimana maksudnya bagaimana? Jelasin. Jadi kalau Ibu cuma bilang belum menikah, gimana ya teman-teman? Ibu pikirlah perasaannya teman-teman yang lain kan? Belum menikah tapi tertutup. Bagaimana? Oke, thank you Ibu Ya, Nurnidia dari toko terbesar di Sulawesi Tengah. Ya, Hendrawan ya, toko terbesar di Sulawesi Tengah. Toko Rondo, itu 2 jam perjalanan. ya, betul, Pak. Tokorondo. Ya. Oke, kita ke Pak Ramanda Hamran. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Saya Ramanda Hamran Pranesta, usia 31 tahun, sudah menikah, memiliki 1 orang anak. Kemudian saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso. Demikian Pak. Oh, Dinas Pendidikan. Iya, Thank you Pak Ramanda Hamran. Bagus. Bagus, Pak Hendrawan bagus, Pak Ramanda bagus. Salah satu bukti cinta tanah air itu, Bapak Ibu, adalah menggunakan produk dalam negeri. Ya, Bapak Ibu. Istrinya Pak Ramda kan orang Indonesia kan? Digunakan produk dalam iya. negeri, Pak. Bagus, Bapak sudah cinta tanah air, Bapak. Kita ke Ibu Wandani Syahrir. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nama saya Dr. Wandani Syahrir, spesialis patologi klinik, bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, umur 37 tahun, sudah menikah, dikaruniai 3 orang anak. Terima kasih. Alhamdulillah, Ibu. Thank you, Ibu Wandani. Patologi klinik, Ibu dokter ternyata. Oke, kita ke Pak. Nah, ini keren ini, Pak. N. Peter Briliansyah Bertus. Nyonya atau Nona Peter atau Nyonya Peter? Nggak mungkin huruf tunggal sendiri, Pak. Silakan, Pak Peter. Nikodemus Pak, nama saya. Apa Nikodemus N-nya, Pak? Peter Briliansyah Bertus Pak, disingkat memang N-nya. Oh, memang di KTP juga begitu, Pak? Iya, karena terlalu panjang Pak. Boleh, Pak ya? Oh, siap, siap. Silakan, Pak Peter. Terima kasih.
Nama saya Peter Priliansyah Bertus. Saya bertugas di instansi Puskesmas Tagolo sebagai dokter puskesmas. Umur saya 28 tahun, sudah menikah, Pak. Oh, keren, Pak Peter. Iya, Dan Puskesmas Tangol 125, satu angkatan 125 ya yang ada ya, Pak? iya Ibu dokter siapa itu dari Rita Tagol? kalau nggak salah. Puskesmas Tagol. Iya, Ya. Hah? Oh, udah akrab Pak ya? Belum belum ketemu temannya yang dari angkatan 125 dari sudah Puskesmas Pak. Tagol. Ada satu orang juga. Mm-mm. Jangan sampai tidak kenal, Pak. Harus kenal. Karena kalau dulu namanya New Public Management, itu masih pendelegasian wewenang Bapak Ibu, kalau sebagai ASN. Sekarang sudah WOG, Wall of Government. Jadi kolaboratif. Nah, kalau Pak Peter tidak kenal temannya angkatan 125 di Puskesmas Tangol, agak keterlaluan Bapak. Kenal, Jadi Pak. Kenal. Puskesmasnya luas Pak ya, 800 hektar. Jadi susah ketemu. Kecil, Pak. Oke Pak Peter, thank you Pak. Iya, Eh segini atau segini? kira-kira. Oke, thank you Pak Peter. Kita ke Ibu Deis. Ibu Deis Selamat pagi, Pak. KN Tombarani. Tombarani. Pagi Ibu Deis, Selamat pagi. silahkan. Ya, nama saya Deis Kristanti Natalia Tombarani. Saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Sudah menikah. Umur saya 30 tahun. Oh, keren semua gue. Keren. Thank you, Bu Deis. Dari Capil ya? Ya, Capil ya. Kabupaten Paniai. Kabupaten Poso juga. Poso, Pak. Kenapa Ibu ikut rame sama yang lain? Biar dibilang sama semua. Ikut berarti Bu. Apa Bu Deis, yang penting betul, benar kan? Apa sama semua benar. Iya. Oke, kita ke Pak Alen Windu Subroto. Oke Pak, nama saya Alen Windu Subroto, umur saya 31, jalan 32 tahun ini. Kemudian saya sudah menikah, anak satu. Saya dari unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, Pak. Siapa tahu Kabupaten Padang Pariaman, siapa tahu Pak, bisa jadi kan? Bisa juga, Pak ya. Valen. Thank you, Valen. Oke, Ya, kita siap, makasih, ke Pak. Ibu Musdalifah Lasanrima. Silakan Ibu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Lasanrima, unit kerja Puskesmas Tambarana. Sudah menikah, umur 31 tahun. Terima kasih. Thank you Ibu Musdalifah dari PKM Tambaran. Kita ke Pak Muhammad Fadil. Silakan Pak Muhammad Fadil. 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. kita ke Ibu Siti. Oh, terus cepat Pak ya. Belum, Pak. Silakan Pak Fadil. Silakan Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, asal instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, umur 28 tahun, status belum menikah. Terima kasih. Oke, thank you. 28 tahun. Siapa tahu. Hani, ya, Fis, Iva, kenalan. Boleh. Sharing. Mau Fadil. Habis kolaboratif kan. Jadi Pak Muhammad Fadil, Iya. bulan puasa tahun ini masih ditemani sirup marjan Pak ya. Disyukuri dulu Pak. ABC, Pak. ABC saya, Oh, Pak. ABC. Thank you sirup Iya. ABC. 28 tahun menemani Pak Muhammad Fadil.
Kita lanjut ke Ibu Kana Lina Sinaga. Orang Bugis ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kanalina Sinaga dari Puskesmas Pendolo sebagai apoteker, umur 30 tahun, status menikah, dan sudah punya 1 orang anak. Terima kasih. Bugis. Bu Bugis. Kenapa, Pak? Orang Bugis. Batak, Pak. Oh, saya kira Sinaga ini Batak, orang Pak. Bugis. Itu slogannya Bugis. Thank you Ibu Kana Lina Sinaga. Salam buat keluarganya. Kemudian kita ke Siti Nurhayati. Silakan Ibu Siti, live Iya, room Pak. saja. Iya, Assalamualaikum Perkenalkan warahmatullahi diri maksudnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya dari instansi Puskesmas Taripa Kabupaten Poso. Umur saya sekarang 24 tahun. Belum menikah. Oh, buka. Iya, Pak. Statusnya belum menikah, terbuka. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Belum menikah terbuka, apa itu, Pak? Kan yang ya lagi sendiri, ada yang sementara bergerilya. Ya, terbuka, tapi terbuka, open kan? Bukan? Statusnya belum Oh, menikah, terbuka. tertutup, Pak. Tutup, oh Tuhan Pak Fadil. Lagi Pak, tapi tidak apa-apa. Bagus Pak. Ini siapa satu lagi nih pesertanya kita? Awal. Silakan Pak Awal, perkenalkan diri. Oh bukan ya? Oh bukan peserta ya? Beliau sudah kenal betul, namanya Pak Awaludin. Instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Umur beliau 26 atau 27 tahun. Status sangat terbuka. Bagaimana Pak Fadil? Tertarik sama Pak Awal? Tidak, Pak. Silakan Pak Fadil ambil nomor HP-nya Pak Awal. Status Pak Awal terbuka sekali. Belum menikah. Oke, thank you Pak Awal. Nanti ditemani teman-teman kelompok 3 ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sambil jalan supaya lebih akrab nanti kan, maaf Ibu saya soalnya kurang kalau nama. Saya ucapkan selamat pagi lagi Bapak Ibu, segar, semua sehat selalu. Tidak lama lagi, ini hari ke-8 ya Bapak Ibu. Hari ke-8. Sampai hari berapa ya? Bisa panjang. Jadi jaga kesehatan, bawa enas, jangan stres, dinikmati. Dinikmati Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah baca modul dari LAN untuk manajemen ASN dengan Smart ASN. Sudah ya? Sudah ya. Sepintas mungkin dari kosakata manajemen atau Smart ASN kan sudah bisa kasih gambaran. Resen, angkat tangan atau buka mic-nya Bapak Ibu. Coba kasih saya gambaran apa manajemen ASN itu dan Smart ASN. Jadi, nggak usah malu Bapak Ibu. Nggak usah segan. Silakan, kalau ada yang mau sampaikan, langsung sampaikan. Pak Alen mungkin atau Pak Indrawan, ada gambaran untuk manajemen ASN dan Smart ASN, Ibu Wandani? Izin, Pak. Silakan, Ibu Deis. Ya, mungkin kalau Kasih saya rumus Pitagoras. yang seperti yang saya tangkap dari modul 3 ini, mungkin kalau tentang manajemen ASN itu pengelola ASN atau
untuk menghasilkan ASN yang profesional, yang bebas dari intervensi politik. Kemudian kalau Smart ASN itu persiapan untuk kebutuhan ASN yang bertalenta digital. Mungkin seperti itu. Oke, Ibu Des. Mungkin teman-teman lagi sekalian. Pak Menambahkan, Rolanda, Pak, silakan. menambahkan, Pak. Kalau Silakan, Pak. di agenda 3 ini, di agenda 3 ini manajemen ASN itu menyangkut kedudukan, peran, hak dan kewajiban sebagai ASN, kemudian bagaimana mengelola mekanisme mengenai ASN, kemudian Smart ASN itu terkait dengan apa itu ya, yang digital itu Pak, ya literasi digital dan pengimplikasiannya guna menghasilkan pemerintahan yang smart, seperti itu Pak. Itu yang saya baca di kolab jar sih. Siap. Rahman. Ini Menambahkan Pak, Rolanda silakan. untuk Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Untuk Smart ASN sendiri seperti tadi memperkuat literasi digital, di mana ASN dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sudah 4.0 akan berpindah ke 5.0, sehingga literasi digital itu bisa diimplementasikan saat kita bekerja, tapi ada tanggung jawab yang juga mengikuti perkembangan digital tersebut. Jadi implikasinya apa? Kita harus tahu membatasi mempergunakan digital tersebut untuk keuntungan, bukan malah sebaliknya. Tentu saja dalam lingkup pekerjaan kita sebagai ASN. Ada lagi Pak, Ibu Nurnidia, silakan. Bahasa paling gampang saja. Ibu Nurnidia. Ya Pak, yang saya Silakan. ketahui Bahasa tentang paling manajemen ya, yang saya ketahui tentang manajemen ASN itu di mana di situ dibahas tentang hak-hak dan kewajiban seorang PNS, di mana juga membahas tentang fungsi-fungsi seorang PNS, di mana juga tentang perlindungan PNS. Itu yang saya tahu Pak. Sedangkan Ibu untuk Nurnidia. Smart ASN itu di mana seorang ASN harus mengikuti era zaman sekarang, harus mengetahui bagaimana cara menggunakan digital seperti membuat leaflet ataupun video-video sebagainya. Yang saya ketahui begitu Pak. Terima kasih. Thank you Ibu Nurnidia. Pak Fitar, silakan Pak. Iya, terima kasih. Kalau dari yang saya tangkap dari Smart ASN itu, bagaimana kita sebagai ASN untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita harus update teknologi, jangan kurang update. Kemudian manajemen ASN itu apa hak dan kewajiban ASN dan peran dan fungsinya dalam masyarakat. Itu saja Pak. Oke, thank you Pak Fitar. Pak Indrawan, silakan. Iya, kalau dari saya Pak, singkat saja, manajemen ASN, artinya kita bisa memanage mengenai sikap perilaku kita di dalam bekerja sebagai ASN yang baik. Kalau Smart ASN, artinya ya kita harus mampu berinovasi tentang digital ataupun mampu membawa perubahan pada lingkungan pekerjaan kita. Demikian Pak. Siapa Indrawan? Lagi mau ditambahkan Pak Fadil oleh Ibu Musdalifah. Ya, boleh. Pak Fadil, silakan. Yang mana dulu? Jangan bertengkar. Ibu Musdalifah. Jangan bertengkar. Satu-satu. Jauh. Bayangkan, gentle beliau ini. Selamat menantikan bulan puasa, Pak Fadil. Gentle beliau. Silakan Ibu Musdalifah.
Kalau saya, pendapat saya tentang manajemen ASN ini, apabila manajemen ASN ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan seorang profesional yang memiliki nilai dasar, yang memiliki etika profesi, bebas dari intervensi dan bebas dari KKN, sehingga dapat melaksanakan perannya dengan bagus sebagai pelayan publik, sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Sehingga kalau dilaksanakan itu bisa menghasilkan smart governance atau pemerintahan yang smart. Oke, thank you Mas David. Musdalifah Lasandri. Ada lagi Pak Fadil tadi, Pak Fadil. Kalau Silakan Pak. ya, kalau dari saya Pak, Smart ASN itu adalah ASN yang kompeten, yang mampu terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kalau manajemen ASN sendiri, mungkin pengelolaan ASN berdasarkan nilai-nilai dasar berakhlak. Jadi dari nilai dasar berakhlak itu dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari seorang ASN. Mungkin seperti itu, Pak. Thank you Pak Fadil. Pakai mungkin. Harus yakin sama diri sendiri, jawaban sendiri. Oh, iya, siap. Karena saya lihat ini tidak lama kayak dokter, kepala direktur rumah sakit, Pak Rumanda Gadis. Kayaknya tidak lama ini. Pak Alen, Ibu Siti, Ibu Musdalifah, Kapus kan? Mana Kapus Tokorondo mana? Ibu Nurnidia. Ibu Nurnidia. Tidak lama ini. Muka-muka kepala dinas saya lihat ini. Pak Hindrawan. Senyumnya Pak Fadil. Pokoknya saya doakan Pak, cepat menjabat. Ya, amin, Pak. Kemudian kita, amin. Tapi harus nikah Pak, soalnya harus ada ketentuan Ibu PKK soalnya. Harus nikah Pak. Siap, siap. Kalau bisa habis Zoom ini langsung melamar. Dharma Wanita, Ibu Dharma Wanita. Wah betul Pak, tidak bisa tidak. Harus ada. Masa Bapak PKK? Tidak mungkin Pak. Atau Bapak Dharma Wanita? Tidak mungkin. Ya, kita ke Ibu Kana. Silakan Ibu Kana. Pendapatnya Ibu terkait manajemen ASN atau Smart ASN. Silakan. Mungkin dalam arti singkatnya manajemen, manage berarti ada pengaturan, ada pengelolaan untuk ASN sendiri untuk menjalankan tugasnya sehingga sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Dari pengaturan itu ASN tahu perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa, juga kode etik yang tidak boleh dilanggar. Untuk Smart ASN mungkin ASN dituntut untuk melek teknologi ya, jadi mampu menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada dan diaplikasikan untuk pekerjaannya masing-masing. Saya kira itu Pak. Oh sih, bukan. Ada handphone, ini bukan ada. Ada handphone. Yang dipakai-pakai telepon, ada? Ada Pak. Ada. Oh ini jangan sampai tidak. Bicara Smart ASN tapi tidak punya handphone kan rawan. Ada lampu. Masih ada lampu di rumah? Ada. Atau masih pakai minyak tanah? Oh sudah lampu ya. Silakan Pak Alen atau Ibu Siti, mana duluan ini? Alen dulu berarti. Ya, oke. Silakan Pak Alen. Ya, manajemen ASN menurut saya yaitu di mana ASN itu mengetahui hak dan kewajiban apa-apa saja yang harus dikerjakan agar kedepannya instansi tersebut atau instansi tempat kita bekerja semakin hari semakin baik. Kita boleh mengatur apa saja yang ada dalam instansi untuk kedepannya lebih baik. Sedangkan Smart ASN yaitu ASN dituntut memiliki kinerja yang baik, memiliki inovasi-inovasi dalam hal ini bergerak di bidang digital. Jadi ASN tidak harus melek teknologi seperti itu, Pak. Oke, Glenn. Thank you. Sekarang Ibu Siti, pendapatnya Ibu Siti tentang manajemen ASN dan Smart. Kalau menurut saya Pak, Smart ASN itu kita harus lebih
selalu mengupdate diri, terus tahu menggunakan komputer dan dunia digital. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk manajemen sendiri, itu kayak penyusunan, penerapan kebutuhan, dan pengembangan karir di dunia ASN. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Oke, thank you Ibu Siti Nurhayati. Keren semua Bapak Ibu. Keren. Saya ucapkan banyak terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Cuma itu terkadang sebut Smart ASN dengan manajemen ASN yang tidak mandi, kemudian pakai celana pendek. Kenapa? Anda keren di rumah Pak, belum smart rumahnya. Ternyata ASN-nya saja yang smart, orangnya tidak berarti. Tapi baguslah, kelihatan kayak sudah mandi Pak, Bapak Ibu. Ibu Deis, selamat mandi. Pak Alen, Pak Muhammad Fadil, celana. Mungkin karena bantuan Astaga. digitalisasinya, Pak. Makanya Oh kelihatan begitu. mandi. Oh, Saya pakai keren celana keren. panjang, Yang Pak. pakai filter siapa? Yang pakai filter siapa? Ibu Wanda bilang yang pakai filter siapa? Ibu Deis. Yang pakai lightning tambahan, Pak Peter. Jadi ganteng loh Pak, walaupun belum mandi. Jadi ganteng Pak Indrawan, Pak Ramanda. Jadi ganteng. Inilah gunanya smart teknologi ya. Keren. Keren Bapak Ibu. Implikasi pemanfaatannya keren. Jadi ganteng, yang mandi kayak sudah mandi. Yang pakai celana rapi, pakai dasi. Bagus lah. Ya bagus, bagus. Ada perkembangan. Itu yang diharap sekarang. Itu yang diharapkan sekarang Bapak Ibu. Saya izin share screen, saya belum perkenalkan diri juga. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Komisioner Vincent. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan nih? Kelihatan, Pak. Ini, silakan. Mau ditanyakan, silakan dibaca. Ya. Bu Nani kalau mau ambil kontak, silahkan di scan barcode yang ada gambar apa ini? Semut barangkali. Dinosaurus kan? Silahkan di scan Bapak Ibu kalau mau ambil kontak. Scan barcode-nya silahkan, email silahkan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Andi Sunandar Baharudin SP, MM. Saya adalah Widya Suara Ahli Muda di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sekolahnya, ini riwayat pekerjaannya, ini pendidikan terakhirnya. Kalau ada yang mau sharing, silahkan Bapak Ibu. Umur saya 51 tahun. Ketuaan, Pak. Saya sudah menikah. Hah? Ibu Deis, kenapa Ibu Deis? Saya mungkin Pak 51 tahun. 51 tahun, sudah menikah 4 kali, ini anak 12. Wow, Ibu Deis, wow, silakan. Tidak. Umur saya 31 tahun, jalan 32, Bapak Ibu. Kalau nggak salah, 32 kayak. 32. Kemudian Alhamdulillah sudah menikah. Dikaruniai 2 anak, sepasang, putra putri. Nah, secret. Oke? Okay? Enggak kedengaran suaranya, Pak. Izin, Pak. Tidak ada suara, Pak. Oke, ada yang bertanya tadi?
Tidak ada suaranya, Pak. Itu Mas, sama saya juga keluar suara di sini. Dari kemarin juga teman-teman kita 125. Berarti Bapak normal berarti. Kalau Bapak pura-pura perhatikan berarti ya Bapak cuma menghargai saya berarti. Karena memang tidak keluar dari kemarin suaranya. Atau memang tidak ada Saya suaranya? kurang tahu juga kenapa Pak. Angkatan satu. Ada Pak, Anda juga begitu kan. Masa terlalu tinggi pandang entengnya. Siapa tahu ngetes. Cuma kemarin 125. 126 juga mengeluh dari suaranya. Tapi intinya di video tadi, berarti Bapak Ibu nonton berarti. Saya pastikan begitu kan. Karena mengeluh dari suaranya. Intinya tadi itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa transformasi digital adalah cara yang paling tepat, cepat, dan strategis untuk membangun negara Indonesia. Sesuai fungsinya Bapak Ibu, kalau di agenda 3, itu menjalankan kebijakan, ini namanya kebijakan dari Presiden, dan sebagai pemersatu dan pelaksana kebijakan. Kalau Pak Jokowi bilang menuju masa depan, berarti perintahnya Bapak Ibu tuh memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan ada di modul ya, di modul. Itu fungsinya Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama itu pemersatu bangsa, kemudian pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Itu fungsi ASN. Oke, Bapak Ibu, saya sedikit sharing tentang materinya. Jadi ada 3, itu ada 2. Yang pertama itu manajemen ASN. Gantian, Mas, Bapak Ibu menjelaskan tadi, sekarang saya lagi. ASN, kemudian di masing-masing submateri agendanya itu balik lagi di manajemen ASN dan 3 submateri pokok, yaitu seperti disampaikan tadi sama Pak Ramdan. Kalau manajemen ASN itu adalah yang mempelajari atau mata pelatihan tentang manajemen atau pengelolaan ASN, tentang kedudukannya, perannya, haknya, kewajiban, serta kode etik dari ASN. Kemudian konsep merit dalam pengelolaan ASN. Kalau konsep merit ini secara singkatnya itu pengelolaan atau kebijakan dalam pengelolaan ASN tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor X, misalnya kayak suku, ras, politik. Nah, itu adalah konsep dari sistem merit pengelolaan ASN. Kemudian ada mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN itu ada 2. Pertama itu manajemen PNS. ASN itu ada 2, PNS dengan P3. Ada yang tahu kepanjangan P3 itu, Bapak Ibu? Silahkan Ibu Wandani. Oh, jaringan Wandani. Jadi, silahkan Ibu Wandani. Maaf, terdengar Pak? Benar. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pak. Ya, itu P3. Jadi di ASN itu, aparatur sipil negara itu ada 2. Yang pertama itu PNS, kemudian yang kedua itu adalah P3K. P3K, ingat baik Bapak Ibu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, bukan pegawai pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan. Jadi P3K itu adalah pegawai dengan perjanjian kinerja. Oke, nah, dibagi lagi untuk manajemennya itu ada 2. Kemudian yang mengelola atau kelembagaan yang mengelola mekanisme dari ASN itu ada namanya KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara dan BKN melalui EBKN, Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Kemudian untuk submateri yang kedua itu ada Smart ASN. Smart ASN terdiri dari literasi digital, kemudian pilar literasi digital, kemudian ada implementasi literasi digital, serta implikasi. Nah, kedua materi ini itu tujuannya adalah yang disampaikan tadi sama Bapak Ibu sendiri untuk menciptakan smart
governance. Oke. Ini silakan gambarnya. Oke. Jadi manajemen ASN sekarang itu ada namanya CASN. CASN. Tapi nanti itu kalau pas mau naik pangkat, angka kredit, itu ada semua. Ini. Jadi dasarnya kalau kita berbicara tentang manajemen ASN itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Governance. Dan fungsinya ada 3, kemudian kewajibannya, kemudian ada hak. Yang samirakan itu yang tidak dimiliki oleh P3K. Kalau hakim PNS itu ada 5, gaji, tunjangan, cuti, kemudian jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan pensiun. Di P3K itu yang tidak diperoleh haknya adalah jaminan pensiun dan oke, ini secara singkat Bapak Ibu ya. Supaya ada gambaran Bapak Ibu. Jadi lembaga yang mengatur tentang konsep merit dan pengolahan ASN itu ada Kementerian PAN-RB. Jadi tidak akan asing nanti Bapak Ibu, akan sering-sering dengar keputusan PAN-RB, Men PAN-RB. Nanti baca-baca itu untuk tahu semua manajemennya dari ASN. Kemudian kelembagaannya itu ada Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau Bapak Ibu nanti bikin salah, kode etik apa, nanti ketemu sama Komisi Aparatur Sipil Negara. Oke, Bapak Ibu, itu dari manajemen ASN, ya, ini untuk Smart ASN. Jadi, untuk literasi digital itu secara singkat adalah lingkungan yang penuh atau kaya akan informasi. Itu literasi digital secara garis besarnya. Kemudian ada pilar literasi digital. Ada 4. Yang pertama itu seorang ASN. ASN itu harus pandai-pandai bermedia digital. Yang berbudaya dalam bermedia digital. Menanamkan atau sesuai dengan nilai-nilai etika dalam bermedia digital. Kalau bahasa posonya itu etiket. Kemudian 4, dalam pilar 4 itu adalah safety dalam bermedia digital. Oke, ada gambaran literasi pilarnya Bapak Ibu ya dalam bermedia digital. Jadi boleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-harinya Bapak Ibu boleh. Tapi ingat ada 4. Bapak harus safety, kemudian harus ada etika dalam bermedia sosial, berbudaya, bercakap. Kemudian implikasinya, salah satu bentuk implikasinya, implementasi. Ada yang tidak tahu pengertiannya implementasi ini? Atau ada kan? Nah, kalau dalam yang sudah jalan sekarang itu ada namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini sudah dianjurkan untuk setiap daerah, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oke, kedua agendanya kita, nah ini kalau secara singkatnya kedua agenda ini itu tujuannya untuk mencapai yang namanya smart governance. Manajemen ASN salah satu bentuk pengelolaannya adalah Bapak Ibu semua. Latsar CPNS ini adalah bentuk dari manajemen ASN, pengelolaan ASN. Untuk ini di tahapan ketiga kalau nggak salah. Untuk menciptakan ASN, aparatur sipil negara yang berakhlak, kompeten, berorientasi pada pelayanan, dan seterusnya. Nah, setelah memperoleh ASN yang sesuai kriteria atau berakhlak tadi, itu nanti diwajibkan nanti pandai dalam bermedia digital, aman bermedia digital, melakukan semua pekerjaan atau pelayanan publik atau kebijakan, melaksanakan kebijakan-kebijakan pimpinan atau organisasi itu secara smart.
boleh menggunakan teknologi ataupun tidak menggunakan teknologi. Untuk tujuan akhir menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, itu tata kelola pemerintahan yang baik. Maka terciptalah, kalau PNS-nya sudah bagus, terus sistem pelayanannya pemersatu bangsanya sudah pakai digital, teknologi informasi cepat segala macam, maka tercipta namanya smart governance. Oke, Bapak Ibu, jadi jangan sampai handphone iPhone 11 atau iPhone 13 Pro Max biar mandi susah. Oke, Pro Max lagi dan mandi setengah mati. Tapi bagus, fungsinya filter. Ada fitur filter kan. Kameranya iPhone kan bagus, pas foto enak. Oke, jadi jangan sampai Bapak Ibu seperti gambar ini. Terbaca, Pak Indrawan? Pak Ramdan terbaca? Terbaca, Pak. Terbaca. Diduga stres, apoteker, apa ini, apoteker Puskesmas Tagolo minum Baygon, kan? Tidak lucu. Tidak lucu. Oke, diduga stres, ASN Dinas DLH mengamuk di jalanan baring-baring. Tidak mungkin, Pak. Toh? Oke, itu dari saya. Singkatnya begitu saja. Oke. Nanti kalau secara lengkapnya silakan dibaca Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN, kemudian modulnya juga, dan semua aturan tentang ASN. Banyak, Bapak, dari Permenpan banyak. Yang baru itu ada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nomor 6 tahun 2022, nomor 89 tahun 2022, apalagi 17 Undang-Undang nomor Peraturan Pemerintah 17 2020 ya. Banyak Bapak Ibu, silakan nanti dicari di searching pakai HP iPhone Pro Max-nya Bapak Ibu, ada filternya supaya kelihatan seperti sudah mandi. Oke, Bapak Ibu, tuh ini gambaran awalnya ya. Mudah-mudahan darah begini, dan ini sudah dikonfirmasi. Beritanya sudah dikonfirmasi. Gurunya tidak meninggal karena online, mengajar online, karena kecapean. Oke, itu dari saya, Bapak Ibu, sekian dan sorry Bapak Ibu. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Oke. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Saya stop screen ya. Oke, Bapak Ibu. Itu singkatnya dari saya tentang manajemen ASN. Oke, Bapak Ibu, kan semua sudah punya pendapat ya. Sekarang kita ke penugasan. Sudah lihat tugasnya? Belum. Di Kolabjar? Sudah? Udah, Ada yang Pak. tidak Belum, punya Pak. internet, kuota? Siapa yang bilang belum? Mana? Pak Alen ya? Iya, Pak. Oh, di-kick saja Pak Awal, mohon tolong dibantu Pak Alen, di-kick saja. Dan terlalu berpengaruh juga. Oke, ada yang mau dipertanyakan tentang tugasnya? Pak Alen belum download ya? Saya baru lihat ini, Pak. Di Kolabjar kan? Oh, silakan, silakan. Ada pertanyaan tentang tugasnya dari Wandani, Ibu Nurnidia atau Ibu Siti, Ibu Musdalifah ada? Saya, Pak. Tentang penugasan, silakan. Ya. Bapak, itu tugasnya Silakan. terakhir dikumpul jam 12 malam, Pak. Halo? Oke, Ibu Siti. Waktu pengumpulan tugasnya di Kolabjar sampai jam berapa? 00. Kalau di Kolabjar itu karena di sistem itu Ibu kosong besok 1 hari, biasanya sampai 1 hari. Gimana Pak Awal? Boleh Pak Awal tolong jelaskan yang di Kolabjar? Biasanya sampai jam 12 besok kayaknya. Di Kolabjar itu. Nggak ada batas waktu ya? Di Kolabjar itu ada batas waktu kayaknya. Silakan Pak Awal, mungkin ada penjelasan soal penugasan.
Izin Pak, terkait dengan jam di Kolabjar, memang ada beberapa kendala dari teman-teman kelompok, dari teman-teman angkatan lain juga. Biasanya itu di Kolabjar kita mengupload tugas tidak sesuai dengan jamnya yang kita upload, Pak. Seperti itu. Jadi misalnya kita upload jam 7 malam, tapi di Kolabjar itu terbaca besok siang, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi mungkin kebijakan dari pengampu materi lagi. Thank you, Paul. Seperti itu. Bisa juga, Paul, sepanjang masih jalan waktu sebelum kapan pertemuan kedua? Pertemuan kedua tanggal berapa, Paul? Pertemuan kedua saya cek dulu. Tanggal 20 ya? Tanggal 20, Pak. Tanggal 20. 20 ya? 20, Pak. 20. Sepanjang masih ada batas waktu sampai tanggal 20 barangkali boleh, Pak, atau bagaimana? Kalau pengupload tugas. Sebelum pertemuan kedua boleh. Oke. Thank you, Paul. Thank you, Paul, penjelasannya untuk waktu penugasan. Jadi, Bu Siti, teman-teman yang lain, jadi untuk tugas individu 1, itu sebelum kita sepakat, Bapak Ibu ya, ada rekamannya. Siapa tahu dibilang lagi saya lain-lain, kan awal yang lain lagi. Jadi, sebelum sebelum pertemuan kedua, boleh? Siap, Pak. Oke. Siap, Ibu Dokter. Oke, aman. Siap. Nah, ada pertanyaan tentang penugasannya? Mungkin kurang penugasannya, mau ditambah. Pak, izin Pak. Kalau bisa ditambah lagi sekitar 45 nomor penugasannya, boleh Pak? Nggak masalah. Tertambah Pak. Atau Pak, saya tidak suka tugas individu. Saya sukanya penugasannya ke mana? Melawan penjajah di mana kek? Saya mau di Sudan saja penugasan Pak, atau di Puncak Jaya, atau di Gunung Biru, atau terserah. Terserah Bapak Ibu. Ada yang mau ditambah, yang kurang tugasnya? Pak, mau Sudah, bertanya. Ibu Kana, silakan. Pak, ini Silakan, Ibu Kana. untuk tugas individu yang membuat learning journal itu dalam bentuk video pendek, itu Pak. Tugasnya yang kedua, membuat learning journal atau resume agenda 3 dalam format digital interaktif yang dikuasai. Video pendek format posting Facebook, IG, itu boleh dijelaskan lagi, Pak? Oke, Bosku. Jadi ada dua, tugas individunya kita itu ada dua. Yang pertama, itu membuat learning journey. Maaf Ibu ya, bahasanya sudah begitu teman-teman kasih pengajarannya lalu. Tapi secara gampangnya Bapak Ibu itu membuat resume dari agenda 3. Oke, jelaskan? Dari agenda 3. Itu saya mintanya paling minimal itu 2 lembar. Ada yang mau 2 rim? Atau ada yang mau 2 rim? Itu nomor 1. Kemudian untuk nomor 2-nya, silahkan Bapak Ibu membuat mungkin postingan Facebook, FB, atau Instagram, terserah. Video pendek boleh, YouTube boleh, mungkin layer-layer dipasang di jalur 2 poso, spanduk, baliho, kan terserah. Terserah. Tentang yang isinya itu tentang manajemen ASN boleh, smart ASN boleh. Yang interaktif, info-info interaktif. Jadi istilahnya saya sebutnya itu konten positif. Kalau Pak Presiden bilang penuhi konten positif di media-media sosial. Silahkan Bapak Ibu. Oke, jelas Ibu Kana? Yang pertama itu resume. Resume merangkum, bahasa paling gampangnya merangkum.
buat rangkuman materi untuk manajemen ASN dan Smart ASN. Sebanyak minimal 2 lembar. Kemudian bikin salah satu postingan FB, IG yang sifatnya yang tentang mengenai agenda 3. Oke? Ada yang tidak punya media sosial sini? Pak, Silakan makanya bukan. berarti tidak harus dalam bentuk video, boleh kayak cuman, maksudnya kayak kalau postingan Instagram kita tulis kata-kata begitu, Oke. 10 misalnya 10 slide begitu boleh? Atau harus video? Boleh. Oh. Nggak mesti video. Kalau ibu kurang greget hidupnya mau repot, silakan bikin video yang durasinya 3 jam. Makanya saya bilang opsional untuk Bapak Ibu. Silakan. Yang penting, bukan yang penting ada, yang penting informasi-informasi positif itu tersampaikan. Temanya manajemen ASN atau Smart ASN. Oke? Ada yang kurang, makanya kalau saya kurang tugasnya, kurang greget, silahkan. Ibu Wandani mungkin kurang greget mau 2 rim? Ibu dokter silahkan. Ya Pak, jadi nanti bukti kami mengupload misalnya di Instagram, bukti capturean begitu Pak, kami jadikan PDF masuk ke tugas atau gimana Pak? Boleh, silahkan. Opsional, Bapak Ibu. Mau dimasukkan dalam PDF atau mau diupload langsung di media sosial masing-masing. Kemudian apa? Hashtagging saya boleh. Di tag saya juga ada Instagram. Saya Smart ASN. Ada Instagram saya. Iya Pak. Ada Instagram. Yang tidak punya Instagram, Facebook, ada yang tidak punya? Yang tidak punya? Ah, berarti punya semua, silakan. Nanti sudah di-scan tadi, barcode tadi sudah di-scan. Filenya sudah Sempat ya? Sudah, Pak. Simpan filenya. Nah, silakan nanti di-invite saya, Bapak Ibu. Kalau Ibu berkenan di-invite, pertemanan nanti di-tag saya, Bapak Ibu. Oke? Mau juga dibuat dalam bentuk PDF-nya juga, sekalian di-upload dalam Collabjar boleh. Mau langsung tag saya juga boleh, atau keduanya juga boleh. Supaya ringan, Bapak Ibu, karena saya lihat ini Pak Ram dan teman-teman sekalian apa? Di agenda 1 sudah berat, di agenda 2 juga berat. Mau dikasih berat lagi di agenda 3, Bapak Ibu? Mau? Supaya satu, karena memang tugasnya hari ini. Betul, ada yang kurang greget hidupnya, antangan melempem saja hidupnya, mau dipersulit. Bilang memang. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau dikasih sulit? Tidak Pak, tidak usah lagi. Tidak ada ya. Siapa tahu Ibu Deis pengen merangkum. Oh Pak, saya tidak cukup kalau 2 lembar, saya harus 2 rim. Tidak Pak. Mungkin Pak Ramdan mungkin pengen merangkum pakai kertas 2 toko fotokopi, barangkali boleh juga. Tidak Pak, boros itu Pak. Jadi elektronik digital ini memudahkan Pak, jangan menyulitkan lagi Pak. Ya. Sudah sakit-sakit tuh Pak. Oh, biar sakit-sakit kepalanya Ibu Deis mau? Atau tidak mau sakit kepala? Tidak mau minum baygon Ibu Deis kayaknya. Jadi tulisnya buat begitu saja. Ada lagi mungkin mau ditambahkan Bapak Ibu, atau tugasnya kurang bagus, mau lebih interaktif? Tidak. Begitu saja Ibu Musdalifah. Boleh ya. Pak Peter mungkin kurang tugasnya Pak. Saya tugaskan Bapak mungkin ke Libanon, barangkali mau, Afrika Selatan. Mungkin nanti Cukup kalau Pak ada tugasnya Pak Peter? Oh Ya, gitu cukup, Pak ya? Pak. Oke. Pak Indrawan mungkin ada pertanyaan tentang tugas? Sudah cukup, Pak. Oke. Nanti di tag saya, Bu ya. Bapak Ibu ya, keren-keren. Saya suka konten-konten yang begitu sekalian, berbagi ilmu. Itu sebenarnya tujuan. Jadi kalau sepele, buat saya, buat teman-teman mungkin sepele tugasnya. Buat postingan ini. Tapi buat saya itu ilmu gratis yang bisa dibagikan sama orang lain. Seperti tadi arahannya Pak Presiden, itu harus memenuhi semua kanal-kanal platform sosial, itu media sosial, itu dengan konten-konten positif. Konten positif itu artinya informasi, media informasi, mau itu non elektronik, itu dipenuhi dengan
informasi-informasi yang sifatnya positif, supaya tidak gampang lagi ada hoax-hoax. Soalnya itu mungkin ibu dokter buat cara hidup yang sehat nanti kalau sudah latsar kan, di luar agenda tips buat video semacam video-video pendek untuk informasi teman-teman di Poso kalau mau hidup sehat bagaimana, apa gizi seimbang itu bagaimana kalau dari teman-teman nakes kan, hidup lingkungan bersih dari Pak Ramdan itu bagaimana. Ya Pak, nggak ada masalah. Dan itu jangan stop hanya di Latsar sini, dibuat terus sosialisasi-sosialisasi yang juga sekarang di-invite Pak Ramdan. Bayangkan Pak Ramdan invite itu Pak. Laju. Tapi thank you Pak Ramdan. Pak Ramanda. Memastikan benar nggak ini Instagram Bapak? Betul Pak, itu Instagram Pak, apa saham itu untuk judi slot. Deus. Iya Pak. Nah, thank you Pak ya. Nggak boleh. Pokoknya kalau sudah jadi ASN, jauhi kayak pelanggaran-pelanggaran dari kode etik dari digital. Jauhi. Silakan penuhi dengan informasi positif kan. Oke. Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing, tanya-tanya mungkin apa soal pekerjaan, manajemen ASN secara rinci. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Ibu Nurni dia mungkin ada yang tanya. Pak, kapan Ya, saya Pak. jadi bupati? Tunggu nanti. Bukan Pak, saya ingin bertanya kalau tugas kelompok aturannya sama dengan tugas individu? Minimal 2 lembar? Memang tidak Bu ya, kalau makalah itu 2 lembar ada ya? Maksudnya minimal? Nggak tahu, saya belum lihat tugas makalah 2 lembar. Tapi kalau bisa 2 lembar, yang penting intinya ada. Oh iya. Nah, kalau bahan tayangnya nanti dibuat bahan tayangnya ya, tugas kelompoknya ya. Buat bahan tayangnya. Nanti diskusi pakai satu bahan tayang. 2 kelompok saja kan atau 3? Di Kolabjar sudah terbagi kan Pak Indrawan? Sudah ya? Kayaknya 2 saja, Pak. Karena satu kelompok Oh, 2. ada yang 5, ada yang 6. Oke, thank you Ibu Wanda. 2 kelompok ya. Ada yang kelompok pemberontak sini atau separatis di-kick saja Pak. Keluarkan saya dari sini. Boleh pemersatu bangsa Bapak Ibu ini. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kayak penugasan, kemudian karirnya Bapak Ibu, manajemen ASN. Ada? Nanti agak repot. Nanti kalau sudah menjabat ada namanya SKP, kemudian jabatan fungsional, karirnya Bapak Ibu. Ada? Pak Muhammad Fadil, bagaimana kalau mau nikah? Ada prosedurnya, PNS. Ya, Pak Fadil ya. Yang tidak boleh itu, Pak. 2 kali menikah di dalam kartu keluarga itu 2 orang istri. Nggak bisa. Coba mana yang dari Capil tadi? Pak Alen ya? Apa? Saya Pak, tidak bisa Pak. Ibu Des. Jadi boleh nikah 2 Ibu Des, tapi 2 istri di dalam satu kartu keluarga boleh? Bisa Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak Muhammad Fadil. Nah, itu informasi-informasi penting itu kan. Kalau 2 anak atau lebih bisa Pak. Oke. Mana? Ada yang mau ditanya lagi, Pak Peter? Ibu Dokter, Ibu Siti, Ibu Musdalifah, Ibu Nurnidia. Supaya nanti ketemu lagi, komunikasi jangan putus. Banyak putus. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau mau jadi ini, pas saya jadi bendahara, pas jadi pegang jabatan, Pak, sharing, Pak. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Disimpan nomor handphone, silahkan. Karena Bapak Ibu, ini Bapak Ibu setelah dinyatakan lulus jadi PNS, itu baru start awal. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa itu akhir dari segalanya. Ini baru start awal. Start awal. Fungsinya Bapak Ibu kembali lagi pelayanan publik,
Oke? Nah, kata dasar dari PNS itu sebenarnya Bapak Ibu itu berasal dari kata pamong. Pamong itu dari bahasa Jawa. Asal katanya itu adalah ngemong. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu artinya melindungi, mengayomi, melayani. Banyak artinya kalau dalam bahasa Jawa. Salah satu artinya itu ya melindungi, mengayomi. Fungsinya Bapak Ibu setelah jadi PNS 100%, nggak ada yang mau sebut amin atau cuma mau 80% terus saja? Amin. Amin. Amin, Pak. Amin. Kalau bisa habis tutup Zoom ini langsung minta tolong Ibu Bupati supaya dibuatkan saja SK 100-nya saja kan. SK-nya Pak Alen SK 110%. Nah, bayangkan SK 110. Dinyatakan jadi PNS, Bapak Ibu, fungsinya Bapak Ibu itu mengayomi, melindungi. Oke, jadi kalau dari Ibu Dokter Wandani tidak hanya kode etik profesinya Bapak Ibu Wandani, Ibu Dokter, ada kode etik bagi teman-teman ASN. Oke, silakan nanti dibaca. Yang boleh tidak, yang boleh mana, yang tidak boleh yang mana. Itu kode etiknya biasanya pelanggarannya itu ada pelanggaran sedang, berat, ringan. Nah, hukumannya juga dibagi berat, sedang, ringan. Oke, kriminalisasi itu apa? Kriminal itu berat. Itu kalau kode etik dari PNS. Lain lagi kalau teman-teman nakes, perawat, dokter itu kode etiknya tersendiri. Kita PNS juga sudah jadi 100%, itu ada kode etiknya juga sendiri. Oke, lagi? Ada 20 menit diskusi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanya, Pak, kalau saya sudah jadi kepala dinas bagaimana? Mohon izin, Pak. Silakan, Pak Indrawan. Iya. Mau bertanya, Pak, sedikit mengenai tentang karir yang ada di jenjang PNS itu sendiri, Pak. Karena Oke, silakan, Pak. Iya, karena untuk di jabatan sendiri itu kan ada jabatan struktural dan jabatan fungsional, Pak. Boleh minta ini, Pak, pemahaman mengenai dari jabatan struktural yang pindah ke jabatan fungsional, apakah ada persyaratan atau kriteria khusus seperti apa yang harus dipenuhi oleh ASN, Pak? Mohon petunjuknya, Pak. Oh, Pak, saya juga mohon petunjuk juga, Pak. Sharing, Pak ya. Oh, siap, Pak. Saya hampir tiap hari minta petunjuk juga, Pak, sama yang di atas. Ya, sama saya. Jadi, jabatan sebenarnya kalau yang terbaru itu, klasifikasi jabatan, Pak, silakan nanti Pak Hindrawan, itu lihat di peraturan Menteri Menpan RB, pendek, Permenpan RB nomor 1 2023. Itu untuk semua jabatan klasifikasi fungsional. Nah, kalau sekarang ini Pak, sudah tidak ada lagi yang namanya pejabat struktural untuk di tataran eselon 4. Nah, di akhir 2022 kemarin, tuh Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah disetarakan dengan jabatan fungsional. Jadi tidak ada lagi dibilang Pak Kasu, Pak Kepala Seksi, tidak ada lagi. Sekarang disebutnya kalau apa ya, misalnya ya, jabatan Kepala Sub Bagian Humas, Kasub Humas ya, itu sudah tidak disebut lagi Kasub Humas, disebutnya itu pejabat fungsional peranata ahli muda hubungan masyarakat. Sudah begitu nyebutnya. Jadi semua itu fungsional. Nah, fungsional, bedanya fungsional dan struktural itu Bapak Ibu. Kalau fungsional itu kita lebih mengarah ke angka kredit. Nah, teman-teman nakes ini dekat sekali yang namanya angka kredit. Jadi jelas kalau teman-teman kayak fungsional itu bergeraknya dengan surat tugas. Diakhiri dengan penilaian angka kredit. Itu kalau fungsional, angka kredit. Jadi semua tugasnya Bapak Ibu nanti ini kalau sudah 100%, usahakan Bapak Ibu itu diperintahnya pakai surat tugas.
Surat tugas. Sekalipun Pak, tolong dulu beli pisang goreng, pakai surat tugas. Pakai surat tugas. Itulah yang hanya fungsional, karena sudah dilaksanakan secara profesional. Berbeda dulu waktu pas masih struktural. Untuk tataran kabupaten kota, provinsi, eselon 4 itu sudah setara dengan jabatan fungsional. Kalau di kementerian, Bapak itu sampai di eselon 3 bahkan sudah difungsionalkan semua. Nanti perlahan-lahan itu semua jabatan struktural akan hilang. Semuanya akan hilang, Bapak. Yang ada jabatan fungsional. Nah, terus bagaimana dengan penjenjangannya Bapak Ibu? Kalau fungsional itu ada fungsional pertama, fungsional muda, fungsional madya, fungsional utama. Jenjangnya 4 saja. Yang pertama sebagai tingkat paling awal, kemudian yang ahli muda, kemudian madya, kemudian yang utama. 4 saja. Jadi enak, lebih merata, lebih profesional kalau begitu. Bekerjanya sesuai dengan apa yang dikerja berdasarkan surat perintah. Berbeda kalau dulu struktural. Itu tadi saya bilang sama Bapak Ibu, pada zaman NPM, New Public Management, pendelegasian wewenang itu masih bersifat delegasi. Itu model jabatan struktural, didelegasikan dari kabit turun ke kepala seksi ke staf, kan begitu kan? Dari kepala dinas ke kabit. Nah, untuk wall of government-nya, kalau model sekarang, itu lebih ke profesionalitas. Rata semua. Jadi, pas orangnya karena punya keahliannya, surat perintahnya sesuai keahliannya. Tidak mungkin kalau ibu dokter di BLK atau di dinas lingkungan hidup. Nah, tidak mungkin. Jadi lebih profesional, Bu. Lebih profesional. Itu bedanya sekarang. Itu jabatan fungsional. Nah, sementara ini belum keseluruhan, Pak. Contoh, kepala sub bagian umum itu masih struktural. Iya, masih struktural. Masih ada jabatan eselon 4 di dinas atau kantor itu biasanya di kasub umum. Itu masih struktural. Tapi kalau itu jabatan lain, nanti dilihat di Permenpan RB, klasifikasi jabatan fungsional. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, nanti searching di Google, semua klasifikasi jabatan. Jadi tidak sebut lagi kepala seksi, humas, tidak lagi. Dia peranata ahli hubungan masyarakat. Jadi fungsinya yang terkait dengan kehumasan, walaupun secara fungsi belum hilang. Oke, Pak Indrawan di dinas pemberdayaan perempuan ya? Iya, Pak. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Nanti jabatannya Bapak ini setelah 100% itu langsung dengan jabatan. Formasinya Bapak apa? Sebagai analis perlindungan perempuan, Pak. Nah, itu jabatan fungsional. Kalau dulu nyebutnya staf kan, sekarang jabatan fungsional analis perlindungan perempuan, Pak. Perlindungan perempuan. Iya. Nah, itu sudah jabatan itu. Kalau Pak Ramanda di DLH sebagai apa? Saya di dinas pendidikan dan kebudayaan, Pak. Ya, maaf. Analis kesenian, Pak. Analis kesenian. Jadi tugasnya terkait dengan kesenian. Walaupun faktanya bukan di bagian kesenian, Pak. Kok begitu? Iya. Ditugaskan di bidang PAUD, Pak. Oh gitu Pak ya. Tapi masih dalam lingkup pendidikan dan kebudayaan. Itu sesuai surat tugasnya Bapak Ibu. Kemudian itu delegasi dari, kalau Bapak Ibu bilang fungsional analis kesenian, di atasnya Bapak Ibu ada fungsional ahli muda kesenian, itu nanti penjabaran tugasnya itu masih sama. Masih sama. Jadi enak kalau Pak Ramanda, Pak Indrawan, Pak Peter, nanti kalau ditugaskan itu pakai surat tugas. Karena itulah nanti yang dinilai dan dimasukkan dalam sistem penilaian kinerja ASN. Atau yang biasa kita sebut itu dengan SKP. SKP. Itu nanti. Nah, itu dikumpulnya per periode. Kalau sekarang masih periode dari Januari sampai Juli, Juli sampai Desember penilaian.
Itu surat tugasnya dikumpul, kemudian ada tim penilai angka kreditnya, itu yang dinilai dimasukkan dalam SKP, kemudian akan muncul predikat-predikatnya Bapak Ibu. Predikat baik, sangat baik, itulah yang dinilai sesuai dengan Permenpan 6 nomor 6 tahun 2020. Coba dicek tentang SKP Permenpan 6 2020 mungkin ya. Soalnya bukan Google siapa. Permenpan 6, jelas nomornya pas itu. Permenpan 6. 6 dengan 8 perubahannya. Itu untuk penilaian kinerja dalam SKP. Begitu nanti. Jadi sudah mulai kita hampir ke entrepreneurship birokrasi, mengarah ke swasta, Pak. Swasta. Jadi kalau teman-teman mungkin Ibu Wandani, Ibu Dokter itu sudah lama penerapan dari dulu. Fungsional, teman-teman nakes itu sudah dulu. Sudah pertama kali yang buat begitu, yang fungsional, sistem fungsional. Jadi penggajiannya juga sudah berdasarkan grade, kemudian adjustment-nya juga berdasarkan grade ya, Ibu Dokter ya. Ada adjustment-nya. Kalau saya dulu auditor, Bapak Ibu, itu sudah dari dulu juga fungsional. Jadi sudah akrab yang namanya fungsional. Jadi lebih profesional kita kerjanya, memang terarah, terukur, terdokumentasi dengan baik. Apalagi Ibu Dokter, Ibu itu yang nakes-nakes tadi itu harus ada laporan harian bahkan. Laporan harian. Oh iya, Bu Mas Dalifah. Kalau enggak, biokan enggak cair, kapitan enggak cair. Ya, jasmet dikembalikan. Oke, Pak Hendrawan. Ya, cukup, Pak. Nah, karena memang banyak, Pak. Secara kalau manajemen ASN itu banyak. Mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian pengadaan. Pengadaan ini kayak Bapak. Pas stage-nya Bapak dulu. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, ini sekarang pas laksar ini. Ada berapa? Ada sekitar 11 atau 12 dalam manajemen ASN. Mulai dari identifikasi. Ini Bapak ini hasil dari manajemen ASN, Bapak Ibu. Dan harapan yang dicetak, makanya sistemnya sudah diperbaiki manajemen ASN. Yang dulu masih manual, kurang terbuka, sekarang sudah memanfaatkan teknologi, tesnya melalui apa? Komputer basis tes, kemudian hasilnya langsung bisa dilihat. Nah, itu kan dalam bentuk perbaikan-perbaikan sistem manajemen ASN. Jadi diharapkan dengan adanya transparansi, penggunaan teknologi, dihasilkanlah ASN-ASN yang punya kriteria berakhlak. Laksar ini, Bapak Ibu, bukan untuk mendorong Bapak Ibu itu sesuai kompetensi bidangnya Bapak Ibu, bukan. Laksar ini untuk menanamkan Bapak Ibu itu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai integritas melalui agenda 2, singkatan berakhlak, kemudian pengetahuan umum dalam pengelolaan manajemen ASN, kemudian penggunaan teknologi dalam ASN, supaya setelah 100%, setelah jadi kadis, jadi kapus, jadi direktur, jadi kepala kantor, itu tidak kaku dalam pelaksanaan tugas. Tahu dasarnya Bapak Ibu yang mana boleh melalui kode etik, yang mana tidak boleh. Kemudian kalau ada pertanyaan soal kepangkatan, saya tanyanya kemana, lihat peraturan pemberdayaannya di mana. Nah, itu sebenarnya ini. Tidak sesuai kompetensinya Bapak Ibu. Ini masih umum, kalau masih latar. Oke, nanti Bapak Ibu, kalau sudah 100%, usahakan perbanyak yang namanya kompetensi teknisnya Bapak Ibu. Perbanyak kompetensi. Kompetensi itu ada 3. Kompetensi sosial kultural, kompetensi manajemen manajerial, kemudian kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu biasanya, contohnya itu STR-nya Ibu Dokter, STR-nya Ibu Musdalifah, itu STR dibuktikan dengan sertifikasi yang lambang Garuda. Oke, itu sertifikasi izinnya Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas yang lebih spesifiknya. Contoh, saya sertifikasi ahli pengadaan barang jasa. Kalau masih gampangnya jadi pimpro,
bahasa orang dulu jadi pimpro, pimpinan proyek. Pembohong, jadi pembohong Pak untuk proyek-proyek pemerintah. Jadi kontraktor, pelaksana. PPK. Jadi PPK itu persyaratannya harus punya sertifikasi teknis. Sama dengan Ibu Wandani, teman-teman Musdalifah itu wajib tersertifikasi dan lulus sertifikasi. Kalau tidak bisa istilahnya pegang pasien ya, Ibu Musdalifah ya, Ibu dokter ya. Nanti perbanyak Bapak Ibu. Fungsinya apa? Fungsinya Bapak Ibu ada uang tambah. Ada penghasilan tambahan, kemudian ada kompetensi memang yang dipertimbangkan untuk Bapak Ibu. Jadi kabak ULP barangkali. Jadi ya KPWJ barangkali. Iya, so, dipenuhi kompetensi, 3 kompetensi. Manajerial, sosiokultural, kemudian kompetensi teknis. Itu satu lain. Oke, Bapak Ibu, karena nggak mungkin Bapak Ibu bawa mobil kalau tidak ada SIM-nya. Nggak mungkin Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu orang Poso, kalau KTP-nya tulisannya pemerintah Kota Makassar. Jadi harus dibuktikan dengan surat izin. Nanti Siti nanti, Pak Alen, perbanyak kompetensi Pak. Gunakan teknologi, buka semua. Ada beasiswa, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Silakan diikuti. Bapak Ibu setelah jadi PNS ini wajib mengumpulkan 20 angka kredit per tahun. 20 angka kredit. Bagaimana kalau enggak sampai Pak? Ya, konsekuensinya memperoleh SKP 2 tahun berturut-turut itu dalam klasifikasi penilaian kurang baik, itu uji kompetensi ulang. Tapi kalau 2 tahun berturut-turut kompetensinya baik, itu diberikan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi. Itu di aturannya, di Permenpan 1. Siksa, siksa kalau mau hafal aturan. Jangan dihafal semua, tapi sambil jalan, baca-baca. Ada yang tidak suka membaca sini? Membaca. Supaya itu kalau tes STR, tes escape nurse-nya, ambil nurse-nya Ibu Musdalifah kan harus dites dulu. Sama ya, UKMPP namanya. Sama kan ya? Ya, kompetensi kan. Kalau guru itu KJ, kompetensi guru. Kalau dokter itu dia UKMPP. Jadi harus dites ulang Pak. Jadi jangan mau lebih, tapi tidak punya keahlian, terus tidak mau dites. Saya sampai sekarang Pak masih uji kompetensi. Mengajar Bapak ini saja, saya harus punya sertifikat uji kompetensi mengajar, latsar. Naik lagi kalau untuk yang pejabat, punya kompetensi, tes lagi Bapak Ibu. Jadi tes juga, uji hukum namanya. Jadi jangan stop di situ Bapak Ibu. Kalau bisa, kembangkan kemampuannya Bapak Ibu. Sama, saya dengan Bapak Ibu, beda-beda. Saya 32. Tapi untuk kemampuan manajerial sudah menjalani beberapa jabatan struktural, jabatan sudah. Jadi auditor pun itu harus tes. Ibu dokter, Ibu Musdalifah, Pak Ramanda itu bisa jadi auditor dengan catatan ikut ujian kompetensi. Dibuktikan dengan kelulusan sertifikat, kemudian Bapak Ibu baru boleh jadi auditor. Sekarang begitu, jadi profesional. Kalau dulu mungkin karena orangnya Ibu Bupati, Ibu Siti, sepupunya Pak Gubernur, jadi langsung pindah. Kalau sekarang nggak boleh, harus ujian kompetensi. Dan sistem teknologi, lewat komputer, sama. Jadi diharapkan itu ada ASN yang memang punya kompeten. Apa-apa, kalau tes nanti, usahakan pakai celana. Yang pakai celana, kemudian yang belum mandi. Tesnya biasa Ibu Des, itu jam-jam 9. Masih sempat mandi. Kalau tadi kan 7.30. Jadi setengah mati. Kan? Fadil, setelah 100%, nggak usah dulu bangun karir. Kalau bisa bangun rumah tangga dulu. Itu kalau bisa bersama. Kan? Kalau bisa bersamaan. Iya kan? Saya kalau menjadi Pak Camat, Pak Lurah kan sudah ada Ibu PKK. Ya, ada pesanannya. Dicek ulang Pak Fadil, tulang rusuknya barangkali lengkap. Kalau masih kurang berarti saya ada harapan. Kalau lengkap, jangan berharap banyak.
lengkap, Pak. Masih lengkap. Amin. Pak, saya doakan supaya cepat, Pak. Intermezzo, Pak Fadil. Supaya sehat, kan? Iya, Pak siap. Peter mungkin. Kali mau 2, kan? Mau 2, Pak. Ibu Nurni dia pengen punya mobil 1 atau 2? Apa, Pak? Kalau punya mobil, dikasih mobil, pengen mobil 1 atau 2? 1 saja, Pak. 1 saja, cerdas. Gitu. Pak Peter mau mobil 2? 1 saja, Pak. 1 saja. 1 saja, Pak, ya. Ini direkam loh, Pak Peter. Ini direkam. Oke, Bapak Ibu, sisa 1 menit. Saya tutup saja, Bapak Ibu, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun terpaksa Bapak Ibu mengikuti kelas saya dengan ditandai dengan tidak pakai celana panjang, kemudian cuma pakai filter. Pak Peter cuma menunggu waktu selesai, Ibu Siti juga mengharapkan cepat selesai. Tapi baguslah, yang penting ikut. Saya ucapkan banyak terima kasih semua atas penghargaannya yang tidak ikhlas, tidak setulusnya. Saya juga terima kasih cuma sekedar terima kasih saja, tidak tulus juga. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, Bapak Ibu. Saya ucapkan sehat-sehat. Walaupun tidak tulus juga saya mengucapkan, sampai di penghujung nanti masa bakti. Jangan cuma 100 SK 100%, masa bakti sampai pensiun. Jangan putus komunikasi. Kalau ada yang perlu silakan nanti keluhan tugasnya di WA, Bapak Ibu. Di WA-nya kalau bisa ada matahari. Jangan WA-nya 3:30 subuh, 2:30, jangan, Bapak Ibu, ya. Harganya juga kita tidur, kan. Oke, atau ada yang membawa WA jam segitu, saya reject, saya blokir, Bapak Ibu. Oke, silakan. Pak Awal. Siap. Terima kasih, Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, sukses. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Tunggu dulu, Pak. Pak Awal. Pak. Kita tutup dulu. Pak Indrawan, dipimpin teman-teman dulu. Kita tutup. Siap, Berdoa. Pak. Iya, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, jadi tadi kita buka dengan doa, jadi kita tutup dengan doa pula pada saat ini. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih, Pak. Wah, selesai doa dikumpul, Pak. Oke, silakan Pak Awal. Mungkin ada informasi Baik, atau terima tutup. Silakan, kasih. Pak. Thank you, Pak Awal. Terima kasih, Pak Nandar. Kalau saya bukan panggilnya Bapak, saya panggilnya Kakak. Kak Nandar, pelatih tenis saya ini. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita berjumpa kembali di tanggal 20 untuk pertemuan kedua di agenda ketiga. Terakhir, pesan saya, jaga kesehatan, jaga kekompakan. Sekali lagi terima kasih, pengampu materi kita luar biasa. Terakhir kita berikan aplaus dulu. Untuk Pak Nandar, semoga sehat selalu. Kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 20. Demikian dari saya, billahi taufiq